Tahukah teman-teman kenapa pesawat bisa terbang? Hal ini dikarenakan adanya sayap pada pesawat terbang. Desain sayap pesawat yang berbentuk sedemikian rupa di mana terdapat defleksi pada bagian atas depan serta sedikit defleksi pada bagian depan bawah mengakibatkan udara yang melewati bagian atas pesawat dibelokkan dan mengalami gaya sentrifugal yang mengarah ke atas. Perbedaan defleksi atau pembelokan arah aliran udara juga akan memberikan perbedaan kecepatan udara, di mana kecepatan udara bagian atas sayap akan lebih besar daripada bagian bawah, yang mengakibatkan perbedaan tekanan udara, di mana tekanan udara di bawah pesawat akan mendorong permukaan sayap ke atas. Hal ini dapat dipahami lewat hukum Bernoulli. Kemudian, bentuk sayap yang memungkinkan adanya aliran udara yang mengarah ke bawah sayap juga akan menciptakan gaya angkat. Dikarenakan hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi, semakin cepat pesawat berjalan, maka gaya angkat ini akan semakin besar, karena perbedaan tekanan sayap atas dan bawah akan semakin tinggi. Gabungan antara fenomena sentrifugal, hukum Bernoulli, dan aksi reaksi inilah yang menciptakan gaya angkat. Dan gaya angkat yang tinggi akan menyebabkan pesawat terangkat ke atas dan terbang. Sekarang kita tahu, good. Tahukah teman-teman kenapa benda bisa terlempar saat berbelok atau berputar? Hal ini dikarenakan saat berputar ataupun berbelok, benda akan mempertahankan kondisi geraknya. Dan saat itu juga, ban, kaki, atau permukaan bawah benda akan memaksa benda atau kendaraan untuk bergerak melingkar. Gerak melingkar itu akan menciptakan percepatan ke dalam lingkaran yang disebabkan karena perubahan arah vektor kecepatan. Percepatan ke dalam ini disebut dengan percepatan sentripetal. Namun dikarenakan benda mempertahankan geraknya, maka terciptalah gaya keluar lingkaran yang merupakan reaksi karena percepatan sentripetal. Dan gaya ini disebut gaya sentrifugal. Gaya inilah yang menyebabkan benda akan terlempar keluar lingkaran. Semakin cepat benda, maka akan semakin besar gaya sentrifugalnya. Karena itulah banyak kendaraan akan terlempar keluar jalur jika terlalu kencang. Sekarang kita tahu, good. Tahukah teman-teman kenapa bom atom atau nuklir sangatlah dahsyat? Hal ini dikarenakan energi yang dibebaskan dalam reaksi nuklir luar biasa besar. Energi ini berasal dari energi yang tersimpan dalam atom, yaitu energi ikat inti. Energi ini berasal dari gaya nuklir kuat yang berperan dalam mengikat inti atom agar tidak terurai dengan mengikat neutron dan proton. Pada reaksi fisi nuklir, bom atom akan menembakkan neutron ke dalam inti sehingga atom akan terbelah dan melahirkan elemen lain serta membebaskan energi ikat inti. Kemudian berlanjut lewat reaksi berantai. Sedangkan dalam reaksi fusi nuklir, atom yang lebih ringan akan ditabrakkan sehingga membentuk unsur baru dan membebaskan energi yang besar pula. Pembebasan energi ini setara dengan massa inti atom yang berkurang sesuai dengan persamaan yang legendaris, yaitu tentang kesetaraan massa dan energi, E sama dengan mc², di mana massa unsur-unsur dan partikel sebelum reaksi dikurangi massa unsur-unsur dan partikel setelah reaksi dikalikan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Sekarang kita tahu, good. Tahukah teman-teman kenapa di Indonesia hanya ada 2 musim? Hal ini dikarenakan kemiringan bumi saat berevolusi yang mengakibatkan adanya gerak semu tahunan matahari. Hal lain yang mengakibatkan hanya ada 2 musim adalah letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki suhu yang relatif hangat dan tidak ada musim salju. Pada bulan Oktober sampai Maret, maka bumi bagian selatan akan mendapatkan intensitas cahaya matahari yang tinggi, sehingga lebih panas dari bagian bumi utara. Hal ini mengakibatkan angin dari utara berjalan ke arah bumi bagian selatan dikarenakan sifat angin yang bergerak dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Gerak ini membawa banyak awan menuju Indonesia sehingga awan yang tertumpuk akan menimbulkan hujan. Maka terjadilah musim hujan. Pada saat bulan April sampai September, matahari akan condong ke arah bumi bagian utara, sehingga angin akan bergerak ke arah utara dan membawa awan dari bumi selatan, serta menjadikan langit Indonesia cerah dan lama-kelamaan angin akan bersifat kering, sehingga terjadilah musim kemarau. Sekarang kita tahu, good. Tahukah teman-teman kenapa waktu planet mengitari matahari berbeda-beda? Hal ini dikarenakan posisi planet di tata surya yang berbeda-beda, di mana planet yang dekat dengan matahari akan memiliki waktu yang lebih singkat daripada planet yang lebih jauh dari matahari. Fenomena ini diakibatkan oleh gaya gravitasi yang sifatnya semakin berkurang karena semakin jauh jarak, atau dengan kata lain, gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin kecil gravitasi, maka semakin kecil kecepatan yang dibutuhkan planet untuk mempertahankan orbitnya. Hubungan ini dapat diekspresikan lewat menggambarkan gravitasi sebagai gaya sentripetal yang mencerminkan percepatan ke dalam lingkaran orbit. Yang akan diperoleh hubungan di mana kuadrat periode revolusi planet banding pangkat 3 jarak planet dari matahari selalu bersifat konstan. Hubungan ini pernah dirumuskan dalam hukum 3 Kepler. Yang kesimpulannya adalah jarak planet dari matahari menentukan seberapa lama waktu planet tersebut mengelilingi matahari. Sekarang kita tahu, good.